Sebelum melanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan bagikan ke teman-teman kalian. Kembali untuk bismillah. Bismillah tadi. Kenapa musannif dan juga mu'alif di sini, baik kitab Fathul Qarib maupun kitab Takribnya, memulai dengan basmalah. Ini sebagai pengamalan terhadap hadis Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, atau dalam riwayat lain dikatakan aqta, dalam riwayat lain dikatakan ajadam, yaitu sama-sama maknanya qalilul barakah. Setiap perkara yang baik dalam agama yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu, maka akan sedikit barokahnya. Dan sedikit barokah di sini menyesuaikan dengan aktivitas yang dijalani. Semisal ngaji seperti ini, tidak bismillah dulu, gambaran qalilul barokah atau sedikit barokahnya adalah bisa saja gak paham keterangan yang disampaikan, atau bisa juga ilmunya kurang manfaat dan yang semisalnya. Kemudian semisal makan, maka qalilul barokah bisa tergambarkan semisal makanan yang tidak menjadikan sehat, tidak menjadikan kenyang, dan yang lainnya. Dan bismillah di sini tidak selamanya baik diucapkan, bahkan bisa haram. Seperti apa? Seperti mau maksiat malah bismillah dulu. Jadi mending kalau maksiat nggak usah bismillah dulu gitu. Ya nggak gitu juga. Namanya haram, maksiat ya wajib dijauhi suka tenaga. Karena apa? Karena bisa saja pas satu maksiat tersebut kamu mendapatkan murkanya Allah Ta'ala. Karena Allah menyembunyikan murkanya di balik maksiat, dan kamu tidak tahu maksiat mana yang mendatangkan murkanya. Bisa saja maksiat kecil yang kamu anggap cuman gini doang, lah malah itu bisa saja yang berakibat turunnya murka Allah kepadamu. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam kitab I'anatul Talibin karya Sayyid Abu Bakar Asy-Syato Ad-Dimyati, yang mana beliau merupakan paman dari Sayyid Hamzah Syato Dimyati Sedan, makam beliau cukup dekat dari sini, sekitar 15 menit pakai motor. Sayyid Abu Bakar dalam I'anah mengatakan bahwa hukum mengucapkan basmalah ada 5. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, mubah, makruh, dan haram. Haram seperti yang kami jelaskan tadi, yaitu semisal untuk maksiat. Wajib prakteknya pada bacaan Fatihah dalam sholat. Karena apa? Karena bismillah termasuk ayat dari Fatihah menurut kita ma'asyirus syafi'ah, menurut kita orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'i. Sunnah contohnya seperti kita mau ngaji maka mengucapkan bismillah dulu, mau wudu mengucapkan bismillah dulu, mau sholat mengucapkan bismillah dulu. Ada juga sunnah kifayah, yaitu ketika bersama-sama diucapkan satu orang maka sudah mencukupi, yang lainnya tidak mengucapkan sudah tidak apa-apa. Ketika mengucapkan tentu lebih baik. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti makan bareng, satu nampan bareng-bareng 5 orang yang mengucapkan bismillah cuma satu, maka sudah tercukupi. Semisal juga jima suami istri, salah satunya saja sudah cukup untuk mengucapkan bismillah. Bismillah dihukumi mubah, contohnya seperti pekerjaan-pekerjaan mubah yang tidak memiliki kemuliaan dalam agama. Tapi kalau pintar dalam berniat, maka bisa saja perkara mubah tersebut bernilai sunnah atau bahkan bisa bernilai wajib. Untuk contoh makruh dikatakan dalam I'anah, contohnya adalah seperti an-nadhar li farji zaujatih. Ini sudah maklum, mungkin gak usah diartikan, bahaya kalau diartikan, masih kecil-kecil. Dan yang haram tadi sudah saya contohkan seperti maksiat basmalah dulu. Kemudian Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim, isim alam bi'tibaril wada'. Dalam bahasa Arab ada 3, yaitu alam isim, alam laqab, dan alam kunyah. Alam isim secara simpelnya adalah nama asli seseorang. Di sini maka adalah Muhammad ibn Qasim. Sedangkan untuk alam laqab adalah bahasa mudanya julukan, yakni nama lain yang tujuannya digunakan untuk memuji atau mencela, atau semisal mengejek. Memuji di sini contohnya adalah Syamsuddin,
di sini adalah julukan yang disematkan kepada beliau Syamsuddin Matahari Agama. Untuk contoh yang mencela atau mengejek sangat banyak di sekitar kita, nggak usah dicontohkan lagi, karena dalam orang-orang kita sering menggunakan lakop julukan yang aneh-aneh. Ya, nggak usah dicontohkan lah. Yang ketiga adalah alam kunyah. Secara mudahnya alam kunyah adalah yang diawali dengan abun, ummun, ibnun, bintun, akhun, ukhtun, amun, amatun, khalun, khalatun, semisal Abu Abdillah, Ummu Salamah, Ummu Abdillah, dan lain-lain. Taghammadallahu birahmatihi wa ridwanih. Semoga Allah melimpahkan rahmat, kasih sayang, dan juga keridhaannya kepada Syekh Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Amin. Nah, untuk amin ini, amin di sini ada banyak perbedaan pendapat. Untuk mendewasakan diri kita supaya tidak kagetan, tidak suka langsung menyalahkan orang lain tanpa membaca referensi-referensi, membaca dulu. Seperti di Facebook, saya pernah beberapa kali melihat ada postingan yang menyalahkan penulisan amin dengan dibaca pendek alifnya, padahal ini dalam bahasa Arab. Banyak ulama lughah yang berpendapat demikian. Bahkan siapa intinya dalam kitab Tahdhibul Asma wal Lughat, Imam Nawawi beliau menukil salah satu kalam ulama yang mengatakan bahwa jumhur ahlul lughah, mayoritas ulama ahli bahasa mengatakan bahwa amin untuk doa bisa dibaca panjang alifnya itu amin, dan juga bisa dibaca pendek. Dalam kitab Tahdhibul Asma wal Lughat tadi karya Imam Nawawi disebutkan ada 4 bacaan untuk amin. Seingat saya yang saya baca, pertama yaitu yang disepakati ulama boleh untuk syair maupun selainnya, yaitu memanjangkan alifnya dan tidak mentasydid mim. Berarti bacanya adalah amin. Yang bacaan kedua yaitu membaca pendek alifnya, yaitu amin. Pendapat ini juga boleh digunakan sama-sama untuk doa sebagaimana amin tadi. Tapi bedanya kalau amin dengan dibaca pendek alifnya ini ada perbedaan pendapat, apakah boleh digunakan untuk syair dan juga selainnya atau hanya untuk syair saja. Dan di antara ulama yang membolehkan untuk syair dan selainnya adalah Imam Ya'qub. Untuk bacaan ketiga adalah dengan membaca panjang alif dan mentasydid mim. Berarti bacanya adalah amin. Ibnu Qurbul masih dalam kitab Imam Nawawi mengatakan bahwa mayoritas ulama mengingkari bacaan amin model ini, yaitu dengan dibaca panjang alifnya dan ditasydid mimnya, amin. Dan bacaan keempat adalah imalah ma'al mad, membaca panjang alifnya disertai imalah. Imalah itu bacaan yang agak condong ke kasrah, jadi bacanya adalah amin. Pendapat ini diutarakan oleh Imam Hamzah dan Imam Kisai sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Wahidi dalam tafsir Al-Basit, sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Tahdhibul Asma wal Lughat. Kemudian mana amin juga ada perbedaan pendapat yang cukup banyak, bahkan sampai 4 atau 5 perbedaan pendapat. Bahkan untuk amin dari bahasa Arab atau bukan itu juga ada perbedaan pendapat. Jadi intinya yang ingin kami jelaskan di sini, sangat penting untuk memperbanyak bacaan, untuk memperbanyak referensi, memperbanyak guru, supaya apa? Supaya kita tidak terlalu ekstrim, supaya kita mengetahui banyak perbedaan pendapat. Artinya tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu kaku, dan tidak kagetan. Ada orang bilang amin dengan dibaca pendek alifnya, ntar langsung disalahkan. Salah, yang benar itu hanya panjang. Padahal dikatakan oleh ulama amin dengan dibaca pendek alifnya juga ada. Bismillah, lanjut lagi. Alhamdulillah, terus kabehane puji iku lillahi, tetap kedua Allah, hanya bagi Allah. Tabarrukan bi Fatihatil Kitab. Beliau mengucapkan alhamdulillah di sini, penulis alhamdulillah di sini adalah tabarrukan sebagai untuk mengharap keberkahan bi Fatihatil Kitab, dengan pembuka Al-Qur'an. Li'annaha, karena Fatihatul Kitab
ibtida'u kulli amrin iku kawitane saben-saben perkara di balen kang nduweni kebagusan dalam agama. Wa khatimatu kulli du'ain dan penutup saben-saben doa mujaban yang diijabahi. Wa akhiru da'wal mu'minin dan akhir doa orang mukmin fil jannati di dalam surga dari sawab yang merupakan tempatnya pembalasan amal-amal baik kita di dunia. Ahmadu muji sapa ingsun ing Allah an wafaqa krana arae yen to paring taufik sinten Allah, yen to paring pitulungan sinten Allah, paring taufik paring pitulungan man ing ngarodakan sumresake sinten Allah min ibadi sanging bira-bira kawalan Allah litafaqquh maring memahami memahami fitin ing dalam perkara agama ala wafqi muradi ngatasi atau sesuai atas apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa usolli lan maca sholawat sapa ingsun. Wa salim lan maca salam sapa ingsun ala afdhali khalqi ing atase luwih utama-utamane makhluk Allah. Siapa yaitu Muhammadin arupane Nabi Muhammad sayyidil mursalin kang jadi pemimpin para utusan, orang-orang yang diutus yang mana Nabi Muhammad adalah Al-Qail yang mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, maka Allah akan memahamkannya di dalam perkara-perkara agama. Wa ala alihi lan semoga sholawat salam tadi juga tercurahkan kepada keluarganya Kanjeng Nabi, washabi dan juga sahabatnya Kanjeng Nabi, yang mana aku mengucapkan sholawat salam tadi muddata dzikri dzakirin yang dalam mungsone ilingi pira-pira wong eling, wasabil ghafilina dan di masa lupanya orang-orang yang lupa kata Allah. Tentang alhamdulillah di sini. Beliau menulis alhamdulillah setelah basmalah juga sebagai pengapalan terhadap hadis Kanjeng Nabi, yang mana hadis tersebut sangat mirip dengan hadis basmalah tadi, yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillah. Dalam riwayat lain dikatakan bilhamdi saja, fahuwa abtar atau akto atau ajdam. Ada 3 riwayat berbeda, yaitu setiap perkara yang baik dalam agama yang tidak diawali dengan alhamdulillah maka akan sedikit barokahnya. Di sini mungkin akan ada yang iskal, bagaimana bisa yang satu tadi dikatakan bahwa perkara baik harusnya diawali dengan bismillah, dan ini dikatakan perkara baik harusnya diawali dengan hamdalah. Padahal tidak mungkin dalam satu waktu seseorang bisa mengucapkan basmalah dan hamdalah secara langsung, secara bersamaan. Karena apa? Karena ketika mengucapkan basmalah lebih dulu, artinya hamdalah nomor 2 setelah basmalah. Tidak bisa langsung satu waktu keduanya diucapkan secara bersamaan. Ketika mengucapkan hamdalah dulu, bismillah pasti yang kedua. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama, dua dalil yang seakan ta'arud, yang seakan bertentangan tadi dijelaskan oleh ulama. Karena apa? Karena tidak mungkin dalil agama itu ta'arud, bertentangan. Ketika dalam pikiran kita ada dua dalil yang ta'arud, ada yang bertentangan, maka pikiran kita yang tidak mampu menjangkaunya, yang kita belum paham terhadap dalil-dalil itu, maka untuk menghilangkan ta'arud di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa al-ibtida atau permulaan itu ada 2. Ada al-ibtida al-hakiki dan al-ibtida al-idhafi atau nisbi. Ibtida hakiki adalah permulaan yang tidak didahului oleh apapun sebelumnya. Sedangkan ibtida idhafi atau ibtida nisbi adalah permulaan yang boleh didahului oleh sesuatu sebelumnya. Yang penting belum masuk ke pembahasan inti. Dan hadis tentang basmalah tadi diarahkan kepada ibtida hakiki, yaitu permulaan yang tidak didahului oleh apapun sebelumnya. Adapun hadis hamdalah tadi maka diarahkan kepada ibtida nisbi atau idhafi, yang mana permulaan yang boleh didahului yang lain. Intinya belum sampai ke pembahasan inti. Tentang hamdalah dan basmalah di sini juga ada doa untuk memakai dan melepas baju. Yang kalau memakai baju
maka doanya adalah sebagaimana dalam keterangan kitab I'anatul Talibin pada pembahasan hamdalah di awal-awal kitab tersebut di halaman-halaman awal, yaitu alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba min ghairi haulin minni wala quwwatin. Saya ulangi lagi, kalau mau ditulis alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba min ghairi haulin minni wala quwwatin. Dan untuk doa melepas baju sudah ya. Dan untuk doa melepas baju disebutkan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam Tadhkirun Nas, yaitu Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Sudah? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ini supaya tidak diganggu jin, supaya jin tidak bisa melihat dan menyakiti kita. Dikatakan oleh Habib Ahmad Al-Attas di situ, ketika beritahukanlah kepada perempuan-perempuan kalian ketika hendak melepas baju untuk membaca doa ini supaya tidak diganggu jin. Dan ini sesuai dengan sebuah hadis, yaitu sitru ma baina a'yunil jin wa baina aurati bani adam idza khala'a ar-rajul thawbahu ayaqula bismillah. Penutup antara pandangan mata jin dengan aurat manusia Bani Adam adalah apabila seorang melepaskan pakaiannya, melepaskan bajunya, maka dia adalah dengan membaca bismillah. Tabarrukan bi Fatihatil Kitab, beliau mengucapkan hamdalah di sini adalah untuk mengharap keberkahan dengan Fatihatil Kitab. Karena apa? Karena Fatihatil Kitab adalah ibtida'u kulli amrin dzibadin, adalah permulaan setiap perkara yang mempunyai kebaikan dalam agama. Setiap perkara yang mempunyai kebaikan dalam agama maka sangat-sangat baik untuk dimulai dengan alhamdulillah. Wa khatimatu kulli du'ain mujabin, dan juga penutup setiap doa-doa yang diijabahi. Maka ketika kita berdoa akhirnya ditutup dengan hamdalah. Wa akhir da'wal mu'minin fil jannah dari sahabat, dan akhir permintaan orang-orang mukmin di surga kelak. Ahmadu an wafqa man arada min ibadihi li ala wafqi muradi. Saya memuji kepada ia atas an wafqa di sini di mana sebagai li ajli an wafqa, yaitu karena taufik atau pertolongan yang telah Allah berikan kepada hamba-hamba yang telah dibelinya. Littafaqquh fiddin ala wafqi muradi, untuk memahami agama Islam ini sesuai dengan apa yang dimaksudkannya, apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa sholli wa sallim ala afdhalil khalqi. Makna sholawat di sini binisbat kepada yang melakukan ada dua. Ketika dari Allah maka bermakna rahmat adim, yaitu kasih sayang dan pengagungan Allah kepada Nabi Muhammad. Dan ketika diucapkan oleh selain Allah, makhluk, manusia, malaikat, maka bermakna doa, sebagaimana keterangan dalam kitab I'anah oleh Sayyid Abu Bakar Asy-Syatib. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberinya kepahaman dalam urusan agama. Maka kita, para santri dan orang-orang yang menekuni ilmu agama sebagaimana kita, adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Maka kita wajib untuk bersyukur dan kita wajib untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam agama ini, karena menjadi pilihan itu sangat-sangat menggembirakan, sangat-sangat menenangkan. Dan ketika tidak dipilih malah tadi bismillah mudada dzikri dzakirin wasawil ghafilin. Ini di sini maksudnya adalah seluruh waktu, karena tidak ada waktu sedetik pun kecuali di sana seorang mengalami satu di antara dua hal, yaitu ada kalanya dia ingat kepada Allah. Kalau dia ingat kepada Allah, maka kebalikannya adalah dia tidak lupa dengan Allah. Dan ketika seorang, atau yang kedua yaitu
dia lupa kepada Allah. Ketika dia lupa kepada Allah, maka dia tidak ingat kepada Allah. Berarti mutadzakir, dzakir, wasawil ghafilin di sini adalah maksudnya seluruh waktu. Wa ba'du. Wa ba'du di sini wawunya adalah wawu ataf untuk mengatafkan jumlah sebelumnya kepada jumlah setelahnya. Dan wawu di sini adalah gantian dari amma, yang mana amma di sini adalah gantian dari lafaz mahma yang diambil dari kalimat mahma yakun min syai'in ma taqaddam. Ba'du di sini adalah sebagai jembatan ketika seseorang ingin ingin berpindah dari satu pembahasan pada pembahasan lain. Di sini dikatakan tadi adalah basmalah, alhamdulillah, sholawat dan salam. Kemudian beliau penulis ingin berpindah untuk menjelaskan tentang kitab yang akan beliau tulis. Beliau menjelaskan bahwa kitabun fi ghayatil ikhtisar wa ta'dib dan lain-lain. Beliau menyebutkan harapan-harapan tentang penulisan kitab ini. Maka untuk menjembatani antara pembukaan basmalah, alhamdulillah, sholawat dan salam dan apa-apa yang dituliskan beliau tersebut, digunakanlah wa ba'du. Fahada mongko utawi kita berniku kitab fi ghayatil ikhtisar kata dalam kata ringkas wa tahdhib bilan bersih. Kitab ini adalah kitab yang sangat ringkas dan juga bersih. Bersih dari apa? Dari keterangan-keterangan yang kurang diperlukan bagi pemula yang ingin memahami mazhab Syafi'i. Wada'tu, aku menulisnya, wada'tu ialah nasaba ingsun utawa ngarang sapa ingsun ing ikilah kitab alal kitabi sebagai syarah yang atas kitab al-musamma yang dinamakan apa kitab at-takrib kelawan nama at-takrib. Aku menulis kitab ini sebagai syarah atau sebagai penjelasan terhadap kitab yang dinamakan dengan kitab at-takrib. Tujuan penulisanku ini yaitu liyantafi'a bil muhtaj minal mubtadi'in li furu' syari'ah wad din. Pertama. Yang kedua, waliyakuna wasilatan lin najati yaumiddin. Dan yang ketiga adalah wa naf'an ibadi al muslimin. Ada 3 tujuan, ada 4 tujuan di sini yang disebutkan oleh beliau, yaitu pertama untuk menjelaskan kitab at-takrib. Dan kitab ini ditulis liyantafi'a bil muhtaj minal mubtadi'in li furu' syari'ah wad din, supaya bisa diambil manfaat oleh pemula-pemula yang mempelajari kitab-kitab yang mempelajari ilmu fikih atau furu' syariah. Kemudian ada waliyakuna wasilatan linajati yaumiddin, supaya menjadi wasilah atau perantara keselamatanku kelak di hari akhir. Dan yang terakhir, harapan beliau adalah wa naf'al ibadil muslimin. Tujuan beliau adalah supaya kitab ini bisa bermanfaat kepada orang-orang Islam. Setelah menyebutkan harapan-harapan beliau dari penulisan kitab ini, karena pastinya beliau ingin harapan-harapan dan doa-doa tersebut dikabulkan, beliau menuliskan innahu sa'tamana Allah iku sami'un iku zat yang maha mendengar, zat kang maha midanget, maha mendengar doa ibadi yang dongane kaula-kaulane Allah. Beliau menuliskan Allah karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar doa-doa hambanya. Beliau menyatakan juga wa qaribun mujibun wa man qasadahu la yakhib. Dan juga Allah adalah zat yang maha dekat, yang maha mengijabahi doa. Wa man qasadahu la yakhib, dan siapa saja yang sungguh-sungguh menuju Allah, maka sama sekali tidak akan merugi, sama sekali tidak akan kecewa. Dalam Al-Qur'an dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, kata Allah, dan ketika ada hamba-hambaku yang bertanya tentangku, maka katakanlah wahai Nabi Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah yang maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon berdoa kepadaku. Bismillah. Wa'alam annahu yujadu fi ba'di nusakhi hadzal kitab. Ila huna wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah.
asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma ta'allamna faruddu ilayna 'inda hajatina ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel ini.